Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seneng banget rasanya bisa bikin podcast lagi dan bisa nge-share podcast ini ke kalian semua. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan kebermanfaatan buat kita semua ya. Amin. Gimana kabarnya? Sehat? Atau sakit? Jangan sakit. Sesakit-sakitnya kalian, usahakanlah tetap sehat. Mungkin dengan mendengar podcast ini kalian akan merasa lebih sehat, insya Allah. Sebelum masuk ke pembahasan, ada satu hal yang mau gue tanyain ke kalian semua. Kira-kira nih, kalian mau gak sih punya anggota keluarga yang gila atau stres? Orang tua kalian mungkin, kakak atau adik kalian, kakek nenek kalian, atau mungkin siapa kalian? Apa kalian mau? Pasti kalian gak mau ya kan? Tapi yang gue heranin adalah kenapa banyak orang yang mau jadi saudaranya setan? Lah, kok bisa? Lo penasaran? Mari kita bahas bersama. Pernah gak sih lo makan bersisa? Pernah gak sih lo beli barang yang gak berguna? Barang itu lo pakai sekali dua kali dan setelahnya lo biarin begitu aja. Pernah gak sih lo ngelakuin hal yang itu sama sekali gak bermanfaat buat lo, gak ngasih dampak positif buat lo? Kalau lo tanya gue pernah atau enggak? Pernah. Gue pernah. Gue pernah mubazir terhadap makanan, gue pernah mubazir terhadap barang, gue pun pernah mubazir terhadap waktu. Bahkan mungkin itu sering gue lakuin ya, apalagi soal waktu. Gue sering banget mubazir terhadap waktu. Gue sering buang-buang waktu yang bahkan gue pun gak sadar ya kalau ternyata waktu gue kebuang sia-sia aja gitu. Lo gimana? Lo pernah gak? Kalau lo pernah berarti kita adalah sama. Kita orang yang berbeda namun sama. Lah gimana tuh? Beda tapi sama. Ya itulah ya pokoknya. Lanjut lagi. Lo sadar gak? Ketika makanan kita bersisa, banyak orang yang gak bisa makan. Banyak orang yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja mereka susah. Bahkan gak punya tempat tinggal. Dan pernah gak sih lo kepikiran tetangga kita nih, mungkin aja ada yang gak makan. Mungkin aja dia gak punya uang buat beli makan. Terus juga, ketika barang lo kebuang aja gitu, misalnya nih lo punya tas lo masih bagus tapi karena udah gak kepake lo buang aja. Pernah gak lo bayangin begitu banyak anak-anak yang gak punya tas lo buat sekolah? Tasnya tuh udah bolong-bolong, tapi mereka gak punya uang buat ngebeli tas baru. Dan lo seenaknya buang tas itu ke tong sampah tanpa ada perasaan sedih gitu. Dan lo pernah gak mikirin ketika lo rebahan aja, lo buang-buang waktu, banyak almarhumah di kuburan itu yang pengen dikasih waktu lagi sama Allah biar mereka bisa lebih bermanfaat lagi waktunya. Apa lo sadar itu? Kalau belum, semoga kita sama-sama sadar ya betapa pentingnya untuk hidup tidak mubazir. Betapa pentingnya hidup tidak sebagai pemboros. Oh ya, lanjut lagi nih. Kenapa gue bilang bisa jadi saudaranya setan? Sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Isra surat ke-17 ayat 27 yang intinya tuh kayak gini. Pemboros itu adalah saudaranya setan. Dan secara gak sadar,
secara nggak langsung nih, ketika kita melakukan sebuah keborosan, melakukan suatu kemubaziran, itu kita udah nyatain diri kita sebagai saudaranya setan. Lo makan bersisa, barang lo banyak yang kebuang sia-sia, itu lo udah jadiin diri lo tuh sebagai saudaranya setan. Emang lo mau disamain sama setan nih, lo jadi saudaranya setan? Emang mau? Pasti gak mau kan? Maka dari itu, betapa pentingnya hidup tidak boros. Selain biar gak disamain sama setan, ternyata nih, hidup gak boros itu luar biasa banget dampaknya. Efeknya tuh keren banget gitu, luar biasa. Misalnya lo punya uang 100 ribu. Uang 100 ribu itu yang awalnya lo punya rencana untuk beliin sepatu misalnya, tapi lebih lo pilih untuk mendonasikannya ke masjid misalnya. Dan lo tahu gak sih, uang 100 ribu yang lo sumbangin ke masjid itu ternyata dikasihin ke fakir miskin, ke kaum yang lebih membutuhkan. Dan lo tahu gimana bahagianya mereka ketika mereka bisa ngerasain nikmatnya memiliki sesuatu gitu. Yang mereka biasanya susah nih buat beli makanan, tapi karena uang 100 ribu yang lo sumbangin ke masjid itu dikasihin ke mereka, jadinya mereka bisa beli makanan. Pasti mereka bersyukur banget dong. Dan tentunya nih, mereka akan mendoakan orang yang mau berbagi ke mereka gitu. Karena ya, gak semua orang dikasih kenikmatan untuk bisa berbagi sama orang. Dan kalau lo adalah orang yang memiliki kelebihan, lo itu adalah orang yang beruntung. Lo beruntung Allah kasih kesempatan untuk bisa berbagi sama orang lain. Gak semua orang kan dikasih kelebihan sama Allah. Dan lo harus sadar itu. Apa yang lo milikin sekarang itu sebenarnya tuh gak seutuhnya punya lo gitu. Itu tuh Allah amanahin buat lo, biar lo bisa ngasihin kelebihan itu ke orang yang lebih membutuhkan. Betapa banyak orang-orang di luaran sana yang sangat butuh uluran tangan lo. Begitu banyak anak-anak di luaran sana yang sangat butuh perhatian dari lo gitu. Mereka butuh banget sama lo. Daripada uang yang lo punya, kelebihan yang lo punya itu kebuang sia-sia ya kan? Atau mungkin cuma diri lo aja yang ngerasain. Alangkah lebih baiknya kelebihan yang lo punya itu orang lain juga bisa rasain. Yakin deh, kebahagiaannya tuh akan berbeda ketika uang yang lo punya itu lo belanjain untuk memenuhi hawa nafsu lo doang, sama lo sumbangin ke orang yang lebih membutuhkan. Itu bahagianya itu bakal beda banget loh. Untuk hal pertama, lo bakal bahagia ya sementara aja. Ketika hawa nafsu lo terpenuhi, ya udah selesai bahagianya. Tapi kalau lo berbagi sama orang, mungkin itu kebahagiaannya gak bakal habis-habis ya. Karena mereka akan terus mendoakan lo gitu. Mereka akan terus mengingat kebaikan lo, meskipun lo gak minta diingat, tapi mereka bakal terus ingat. Begitu berharganya ketika kita mampu membahagiakan orang lain di saat mereka merasakan kesulitan, di saat mereka merasakan kesedihan. Selain itu juga dengan berbagi, lo itu udah nunjukin betapa bersyukurnya lo atas nikmat yang udah Allah kasih ke lo. Karena Allah udah ngasih keistimewaan, Allah udah ngasih kelebihan ke lo gitu. Lo bersyukur dengan cara membagi kepada orang lain, kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada diri lo sendiri. Satu lagi sih, itu tuh bisa jadi pelajaran buat lo kalau seandainya nih
Kan kita nggak tahu ya, namanya juga roda terus berputar. Kalau seandainya apa yang lo milikin sekarang itu diambil lagi sama Allah, itu lo udah siap karena lo ikhlas, lo udah ngerasa kalau apa yang lo punya itu ya hanya titipan gitu. Apa yang lo milikin sekarang itu nggak bakal selamanya bisa lo punya. Itu sebagai bentuk latihan ya, biar kita bisa saling berbagi, bisa jadi orang yang ikhlas gitu. Ikhlas memberi tanpa meminta imbalan. Gue berharap ya, kita gak jadi saudaranya setan lagi. Kita gak hidup boros lagi. Kita bisa ngertiin apa yang orang lain rasain. Kita bisa paham sama kondisi sekarang gitu. Apalagi sekarang nih, lagi pandemi ya kan, di negara kita. Apa salahnya sih lo menyisihkan sedikit yang lo punya itu untuk ngebantu para tenaga medis mengatasi pandemi yang terjadi saat ini? Daripada lo beli untuk hal-hal yang gak bermanfaat, mending lo jadiin itu sebagai ladang pahala buat lo. Itu efeknya gak cuma saat itu aja ya, itu efeknya tuh setelah kehidupan ini pun lo bakal rasain, insya Allah. Itu sih betapa pentingnya hidup pas, betapa pentingnya hidup gak mubazir, betapa pentingnya hidup gak ngeboros. Semoga kita gak jadi saudaranya setan lagi, dan semoga kita bisa menjadi makhluk yang hidupnya tuh sesuai sama kebutuhan aja gitu. Kita gak nurutin hawa nafsu kita. Mungkin sekian yang bisa gue sampein, yang bisa kita bahas saat ini ya. Semoga apa yang udah kita bahas ini bermanfaat. Dan yang pasti, kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Ya mungkin sekian sih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.